Saya pernah mendengar suatu kesaksian dari seorang pelayan Tuhan, dia Katolik, dia berasal dari luar negeri. Dia mempunyai suatu pelayanan yang sangat luar biasa besar, khususnya dalam karunia-karunia penyembuhan dan sabda pengetahuan. Dia biasa melayani di dalam doa-doa penyembuhan itu di depan ribuan orang. Dia mengatakan setiap kali dia menerima sabda pengetahuan untuk penyembuhan, pada waktu itu memang dia tidak yakin 100%, ya. Jadi ketika dia menyampaikan sabda pengetahuan bahwa ada orang yang disembuhkan dan seterusnya, dia bertindak dengan resiko. Tema kita pada hari ini mengambil resiko iman. Kalau kita mau mengambil resiko iman, maka niscaya harapan dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama akan semakin berkembang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya akan membagi sesi kita dalam 3 poin. Yang pertama, iman sebagai percaya dan pasrah. Yang kedua, iman sebagai tindakan. Dan yang ketiga, mengambil risiko iman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kali saya diminta untuk membawa firman, selalu ada rasa khawatir bahwa apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak menyapa atau menyentuh hati umat. Selalu ada risiko bahwa pelayanan saya tidak ideal dan mungkin tidak diterima. Namun saya memutuskan bahwa ketika saya mulai mengikuti Yesus, saya terus mau dibentuk, dan ketika saya melayani, saya akan menerima tugas yang diberikan pada saya. Selama 25 tahun melayani Tuhan, saya bersyukur bahwa Tuhan memenuhi janjinya. Ketika Ia mengutus, Ia menyertai. Dan di situ saya juga bertumbuh di dalam harapan akan kasih Tuhan dan juga semakin bertumbuh untuk melayani sesama didasarkan oleh kasih dan ketaatan. Bagian pertama, iman sebagai percaya dan pasrah. De Cossette mengatakan, iman itu, kepasrahan itu adalah campuran antara iman, harapan, dan kasih, ya, yang menyatukan hati manusia dengan Allah. Yohanes Paulus II juga mengatakan di dalam disertasi doktoralnya, Paus kita, ya, Yohanes Paulus II mengatakan bahwa iman itu adalah jalan yang paling dekat untuk menyatukan kita dengan Tuhan. Nah, bentuk iman itu seperti apa yang bisa kita alami, kita hayati dalam hidup kita setiap hari? Nah, untuk itu saya akan mengajak Bapak Ibu belajar dari kehidupan Santa Teresia. Dia orang kudus dari kepasrahan, ya. Jadi pasrah itu adalah bentuk kepercayaan dan iman dia. Karena apa? Teresia bisa pasrah kepada Bapa karena dia punya iman akan Allah Bapa yang sangat baik, ya. Dia percaya sekali bahwa Allah itu adalah Bapa yang sungguh baik, ya. Oleh sebab itu dia bisa memasrahkan dirinya kepada Bapa di surga. Kita bisa bayangkan, ya, saya beri ilustrasi sedikit. Seorang yang meniti tali seperti pemain sirkus. Dia berjalan satu kali dan kemudian dia berhasil, banyak orang yang tepuk tangan. Lalu kemudian dia tanya, apakah ada yang mau saya gendong untuk meniti tali ini? Tidak ada satu orang pun yang mau dari yang menonton, kecuali seorang anak kecil. Dia langsung berdiri dan diangkat oleh orang tersebut, menyusuri tali tersebut di atas ketinggian. Dan ternyata anak kecil itu adalah anak dari pemain sirkus tersebut. Kita lihat di sini bahwa kepercayaan membuat kita berani untuk berserah, ya. Iman kepada Bapa membuat Teresia bisa sungguh-sungguh percaya kepada Bapa yang Maha Baik.
Teresia itu orang yang sangat ingin menjadi orang kudus yang besar. Bahkan ketika dia menyampaikan kerinduannya itu kepada bapa pengakuannya bilang, kamu itu terlalu candang, ya, artinya kamu itu terlalu sombong. Namun dia percaya bahwa keinginannya menjadi suci itu bisa karena Bapa yang di surga yang menghendakinya, ya. Nah, Santo Yohanes dari Salib juga mengatakan, setiap orang itu memperoleh dari Tuhan sebanyak yang dia harapkan dari Tuhan. Jadi, seberapa besar iman kita, sebesar itu juga yang akan kita terima dari Tuhan, ya. Mungkin ada dari kita berprotes dalam hati, saya selama ini sudah minta percaya bahwa Tuhan akan beri saya misalnya kesembuhan, anak saya lulus dengan cum laude, atau saya dapat rumah yang baru, atau mobil baru, dan seterusnya. Tapi kenapa kok belum dapat juga? Ya, padahal saya sudah sungguh-sungguh percaya nih. Percaya berarti pasrah. Iman adalah kepercayaan dan pasrah. Tetap berharap dan percaya pada waktu Tuhan, ya, bahwa Tuhan memberikan pasti yang terbaik. Itu bagian dari iman. Kalau belum dikabulkan, kita berdoa aja terus. Apalagi kalau yang kita minta itu kita yakin sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuatu yang baik. Misalnya pertobatan orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, ya, itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kok kalau belum dikabulkan, berarti kita diminta untuk terus beriman supaya harapan dan kasih kita kepada Tuhan dan orang lain juga semakin bertumbuh, ya. Tuhan tahu bagaimana caranya dan kapan waktunya. Nah, jadi kata Santa Teresia, keinginanku yang tidak terbatas itulah kekayaanku, ya. Jadi keinginan dia untuk menjadi suci itu adalah modal dia gitu, untuk menjadi suci, untuk menjadi orang kudus yang besar, ya. Teresia Lisieux memberikan satu ilustrasi, atau dia mengambil dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 7 tentang pekerja di kebun anggur. Dia bilang, coba lihat, Bapa kita yang di surga itu adalah orang yang memiliki kebun anggur. Dia keluar pada pagi hari, ada orang diajak kerja di kebun anggurnya. Jam 9, dia keluar, dia ketemu orang, diajak juga kerja di kebun anggur. Demikian juga jam 12, jam 3, serta jam 5 sore. Ternyata semuanya itu dapat upah yang sama, 1 dinar 1 hari sesuai kesepakatan. Nah, Santa Teresia Lisieux itu sangat jenius di dalam relasinya dengan Tuhan, dengan Allah Bapanya yang maha murah. Dia bilang, bayangin, orang yang sudah bekerja mulai pagi hari jam 6, 9, 12, 3 dapat upah sama dengan orang yang bekerja jam 5 sore. Berarti orang kudus yang sehebat apapun, sebesar apapun, yang sudah berupaya mendirikan biara di mana-mana, sudah menyembuhkan puluhan ribu orang, bahkan mungkin membangkitkan orang mati, itu bisa mendapat upah yang sama. Kita yang mungkin hanya bekerja di rumah, Teresia Lisieux itu nggak pernah keluar biara sampai waktu dia mati, ya. Jadi dia masuk biara umur 15, dia keluar biara itu umur 23 waktu dia mati. Dia bilang, kita yang hanya bekerja di rumah, mungkin kita yang hanya pelayanannya masakin orang, seksi konsumsi, atau mungkin mengatur akomodasi dan seterusnya ketika ada pelayanan dan retret, kita bisa mendapat upah yang sama dengan orang kudus, dengan para imam yang juga sudah bekerja siang malam, bahkan juga mengajar di berbagai sekolah mungkin, ya, atau mengadakan retret berbagai macam sampai ribuan orang yang ikut. Ibaratnya itu seperti itu, ya. Jadi bayangkan Teresia Lisieux ini betul-betul jenius. Dia bilang kita yang hanya di rumah aja itu juga bisa dapat upah yang sama dengan mereka yang sudah bekerja mungkin sejak muda itu sudah full timer dan seterusnya, ya, seperti itu. Ini adalah kejeniusan dari Santa Teresia Lisieux. Nah, kemudian kita lihat Teresia Lisieux juga dengan imannya itu
Dia percaya sekali untuk tidak takut memohon apapun dari Bapanya yang maha baik. Dia sadar akan kelemahannya, tapi di pihak lain dia bilang, kita nggak usah takut untuk mengharapkan apa yang banyak dan besar dari Tuhan, apalagi soal kekudusan. Makanya Teresia Lisieux itu mau sekali menjadi orang kudus yang besar. Dia bilang, saya nggak pernah layak. Saya tahu saya itu nggak layak menerima apa yang saya harapkan. Tapi seperti seorang anak kecil atau pengemis kecil, saya mengulurkan tangan kepada Bapakku di surga. Dan aku yakin sekali Engkau Bapakku yang maha baik itu mendengarkan aku. Karena Engkau adalah Bapa yang maha baik. Ya, itu jenius sekali ya, Santa Teresia Lisieux. Nah, Teresia Lisieux itu tidak takut untuk menderita, ya. Jadi Teresia Lisieux tidak takut untuk menderita banyak, karena semakin banyak dia menderita, dia juga tahu rahmat Tuhan itu yang semakin besar sesuai dengan kebutuhan dia, seperti itu ya. Nah, Tuhan memberi kekuatan sebanding dengan penderitaan kita. Nah, Teresia Lisieux itu mempunyai kerinduan yang besar untuk menderita, tapi di akhir hidupnya dia pasrah kepada Allah. Jadi Teresia Lisieux itu pengen jadi martir, pengen jadi apapun lah. Tapi dia tahu dia nggak bisa kemana-mana. Dan dia pengen cepat mati supaya cepat ketemu Tuhan, cepat jadi kudus. Tapi akhirnya, di akhir hidupnya dia pasrah. Dia bilang, saya tidak mau mati lebih cepat 1 menit pun masuk surga kalau itu bukan kehendak Tuhan. Akhirnya iman dia itu berwujud pada kepasrahan yang total kepada Tuhan. Kepasrahan yang seperti itu bermuara pada melakukan kehendak Allah. Seperti Yesus yang selama hidupnya itu hanya melakukan kehendak Allah. Jadi kalau kita udah kepengennya itu hanya melakukan kehendak Allah, itu adalah wujud bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh beriman, sampai pada tingkat kepasrahan yang total kepada Tuhan. Bahwa ketika kita tuh punya iman, kita itu nggak khawatir akan hari esok. Kita bisa pasrah pada kehendak Tuhan dan menikmati apa yang sedang Tuhan berikan saat ini, ya. Pasrah total berarti hidup pada saat ini. Teresia Lisieux bilang, aku hanya punya hari ini, aku hanya punya saat ini untuk mencintaimu Tuhan. Aku gak mau buang-buang waktu untuk khawatir akan masalah depan ataupun terikat pada masa lalu. Karena aku hanya punya hari ini untuk apa? Untuk mencintaimu Tuhan. Itu bedanya ya orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang mengasihi diri sendiri. Kalau orang mengasihi diri sendiri mungkin aku hanya punya hari ini untuk menikmati hidupku ya. Tapi kalau Teresia Lisieux, aku hanya punya hari ini untuk mencintaimu Tuhan. Dan kalau kita melakukannya untuk segalanya untuk mencintai Tuhan, pasti kita bisa menikmati juga segala yang lain ya. Itu pasti ya. Karena itulah sebenarnya yang memuaskan kerinduan hati kita. Nah, inilah buah yang paling indah dari sikap pasrah, yang berawal dari juga iman yang kuat akan kebaikan Bapa, ya. Hidup pada saat ini, tidak khawatir masa yang akan datang, khususnya di saat seperti ini. Banyak yang harus masih beraktivitas di rumah, aktivitas keluar dikurangi, relasi kita juga berubah. Banyak dari kita yang mungkin tidak siap untuk perubahan yang begitu cepat. Tapi ketika kita belajar untuk beriman dan pasrah, maka kita percaya bahwa dengan situasi yang berubah ini pun sebenarnya kita bisa melakukan segalanya untuk Tuhan ya, mencintai Tuhan lewat apapun yang Tuhan berikan pada saat ini. Ini adalah bentuk iman kita dalam wujud kepasrahan kepada Tuhan ya. Mudah atau tidak? Tidak mudah. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh memfokuskan hati kita hanya kepada Tuhan, maka kita dapat melakukannya. Lebih berat orang yang mendua hati. Ketika kita mendua hati, kita pilih Tuhan, tapi kita juga masih mau menikmati segala macam sama banyaknya dengan mungkin kerinduan kepada Tuhan, maka memang lebih berat. Tetapi saya yakin bahwa ketika Tuhan melihat upaya kita, Dia akan menarik kita lebih dalam lagi dengan kasih-Nya. Sehingga apa yang di dunia ini tidak lagi begitu menarik ya dibandingkan cinta Tuhan.
Ketika kita ditarik oleh kasih Tuhan, maka kita sungguh-sungguh perlu bersyukur. Ya, karena kita bisa dilepaskan dari ikatan yang kadang-kadang menjadi beban buat jiwa kita. Santa Teresa Lisieux mengatakan, kepercayaan sebagai seorang anak, dia punya iman juga terhadap pengampunan atas dosa. Ketika aku melakukan dosa apapun yang sebesar apapun, dia bilang, yang tidak pernah dilakukan oleh orang penjahat manapun di dunia. Tetapi ketika aku datang kepada Tuhan dan melemparkan dosaku, melemparkan diriku pada lautan kerahiman Tuhan, maka dosaku itu seperti setetes air di dalam lautan api cinta kasih Tuhan. Itu kepercayaan, itu iman Santa Teresa Lisieux, ya. Sehingga dia tidak takut ketika dia jatuh, dia cepat bangkit, dia cepat datang kepada Tuhan, ya. Seperti itu. Sampai iblis pun takut menggoda dia, karena ketika dia digoda, dia tambah lari kenceng kepada Tuhan. Sampai iblis pasti merasa rugi ya dengan orang seperti ini. Karena ketika digoda, dia cepat-cepat datang kepada Tuhan. Ada dari kita yang mungkin ketika kita digoda, kita malah merasa begitu bersalah, kita berkubang begitu lama dalam kesedihan dan mempersalahkan diri atau sikap skrupel yang berlebihan. Tapi contohlah Teresia. Apa yang Teresia ajarkan, ketika kita merasa kita mengalami godaan dan kelemahan, kita mengalami kekurangan diri kita itu kok begitu mengikat kita cepat-cepat lari kepada Tuhan. Ya, di situ kita mendapatkan pengampunan dan kekuatan. Jadi dia juga bilang keadilan Allah itu menjadi sumber sukacita dan kepercayaan Teresa Lisieux. Teresa Lisieux percaya bahwa Tuhan itu berlaku adil tidak hanya kepada mereka yang salah, tapi juga kepada kita yang berjuang dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus untuk mengasihi Tuhan, tapi kadang-kadang kita gagal. Tapi kadang-kadang kita masih iri, kadang-kadang kita masih marah, benci, jengkel, suam, ya. Tapi Teresa Lisieux bilang, Allah kita itu adil. Adil bukan hanya menghukum orang yang berdosa, tetapi adil juga dalam melihat niat-niat kita, ya. Jadi oleh sebab itu jangan takut datang kepada Tuhan. Ya, niat kita untuk mengejar kebaikan, untuk hidup menjadi kudus, walaupun kita masih sering kali gagal, itu udah di dalam keadilan Tuhan itu juga Tuhan lihat gitu, kata Teresa Lisieux, ya. Jadi Teresa Lisieux berharap sama banyaknya dari keadilan dan kerahiman Allah. Nah, kita lihat di sini. Semakin murni hidup dan motivasi kita untuk berkarya bagi Tuhan, maka akan semakin besar pula keberanian kita untuk berkarya yang besar untuk Allah. Ini yang saya mau katakan ya, bahwa akhirnya ketika kita punya iman, kita pasrah, maka kita juga berani untuk menerima tugas yang besar dari Tuhan dan tidak takut melangkah. Seperti itu. Kita mau berani mengambil resiko apapun karena kita tidak melihat pada kekuatan diri kita, tapi pada kekuasaan Allah, kerahiman Allah, dan kemurahan Allah. Teresia menyadari ketidakberdayaannya yang mutlak, tetapi di lain pihak dia percaya kepada Allah dengan tidak terbatas. Ini penting sekali. Percaya kepada Allah dengan tidak terbatas. Ini membuat kita tuh berani untuk melangkah. Seperti itu ya. Teresa Lisieux akhirnya semakin lekat pada Allah. Makanya ketika kita mau mengambil resiko iman, maka kita pun akan semakin mengasihi Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan. Dan akhirnya semakin melekat kepada Allah. Kalau kita yang mau tinggal di zona nyaman aja, mau cari empang yang dangkal saja untuk berjalan, maka kita tidak akan pernah bisa belajar berenang ya. Kita nggak pernah bisa belajar untuk pasrah pada bimbingan Roh Kudus. Seperti itu. Tapi ketika kita mau mengambil tanggung jawab yang lebih besar daripada yang biasa kita lakukan, maka disitulah kita akan berkembang di dalam iman, harapan, dan kasih. Nah, jadi dia rindu menjadi kudus tapi merasa lemah, namun ia berharap dan pasrah kepada Allah. Saya pikir ini juga kerinduan semua dari kita ya. Kita mau melayani, kita mau ikut apapun, kita mau berdoa, itu tujuannya supaya kita bisa bersatu dengan Tuhan ya. Jadi jangan khawatir, Teresa Lisieux sudah mencontohkan, memberikan nasihat bahwa kita semua bisa menjadi kudus dengan berharap pada kerahiman dan keadilan Tuhan.
Ingat bahwa Tuhan adil tidak hanya menghukum dosa, tapi juga melihat niat-niat jujur kita, niat-niat tulus kita, kesungguhan kita untuk menjadi kudus, untuk menjadi baik. Nah, seperti itu. Akhirnya kita bermuara pada apa yang Yesus teladankan sendiri. Dan kita tahu Teresia Lisieux itu adalah orang yang sangat berpusat pada Injil ya. Makananku adalah melaksanakan kehendak Dia yang mengutus aku. Inilah yang akhirnya yang kita mau tuju. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Kalau Tuhan menghendaki kita untuk melangkah di dalam iman, mendoakan orang yang sakit, yang tampaknya itu sakitnya parah gitu. Apakah kita mau mengambil resiko itu? Ya, baik. Yang kedua, jadi itu bagian pertama, kita melihat bagaimana iman bentuknya itu sebagai satu kepercayaan dan kepasrahan kepada Bapa yang Maha Baik, sehingga kita tidak ragu-ragu untuk berharap kepadanya tanpa batas. Ini adalah dasar untuk kita mengambil resiko melangkah dalam iman. Dan yang kedua, bagian kedua kita mau lihat iman itu sebagai tindakan. Ya, kita tahu bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Bagaimana orang tahu bahwa kita punya iman akan Yesus kalau kita tidak pernah melakukan suatu tindakan dalam nama Yesus untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus hadir, hidup, mengasihi dan berkuasa, ya. Nah, kadang-kadang apa yang kita sering katakan, ya iman sebesar biji sesawi aja itu bisa memindahkan gunung. Tapi dengan iman sebesar biji sesawi aja kita tidak pernah mau melangkah. Kita tidak berani untuk mengambil risiko. Nah, padahal firman Tuhan ini sudah begitu sering kita dengar, kita resap-resapkan, kita mau berdoa, kita mau kadang-kadang kalau berdoa untuk diri sendiri kita percaya ya. Tapi kalau giliran kita mau mendoakan orang lain, apalagi misalnya orang yang sakit keras nih, stroke, lumpuh, punya tumor, buta, tuli. Jangan dulu, saya takut gitu kan, biasanya gitu. Kita merasa iman kita itu begitu kecil. Tapi memang yang diminta hanya iman yang sebesar biji sesawi. Jadi kita tetap perlu melangkah walaupun dengan perasaan iman yang kecil ya. Jadi iman sebesar biji sesawi itu memang itulah yang kita rasakan ya. Yang besar memang adalah kekhawatiran dan ketakutan gagal. Sehingga kita tidak berani melangkah. Namun orang tidak akan pernah tahu iman kita ketika kita tidak pernah bertindak. Nah, apa yang mendasari kita mau bertindak? Ya pasti ketika kita mau bertindak itu karena ingin dianggap hebat, pasti kita takut gagal. Tetapi ketika kita bertindak karena kita mengasihi orang tersebut, kita nggak akan mikirin diri kita. Ya, jadi pasti kita berani untuk bertindak. Oleh sebab itu, kalau kita mau melangkah, mengambil resiko iman, perbesarlah kasih kita. Mintalah kepada Tuhan iman dan kasih yang semakin besar. Ketika kita mengasihi orang lain, kita mau melakukan sesuatu untuk dia, walaupun kita terbatas. Aku nggak punya apa-apa, ya. Seperti anak kecil ketika diminta, siapa yang punya roti? Tidak ada, hanya dia yang mengeluarkan 2 ikan dan 5 roti. Karena dia mau berbagi. Demikian juga ketika kita murah hati mau berbagi, kita berani untuk mengambil risiko. Jadi iman adalah tindakan. Nah ini ya, biasanya kita yang takutnya kan gagal, takut diketawain orang. Nanti mungkin dalih kita, oh nanti Yesus dipermalukan nih kalau aku gagal seperti itu. Takut reputasi kita jatuh. Tetapi ketika kita mengasihi, kita akan melupakan semua ini. Ya, banyak dari antara kita saya yakin yang sudah sering sekali mendoakan orang, baik itu doa syafaat, doa orang sakit, melayani ini dan itu, mau mengambil resiko, dikritik orang karena kasih. Ya, ketika kita punya kasih, maka kita mengambil resiko iman. Ya, nah, kenapa kok kita perlu mengambil resiko ya? Karena itu memang yang diminta oleh Tuhan. Karena Tuhan mau kita mempraktekkan iman kita. Dan supaya iman kita itu semakin kuat. Yesus itu nggak pernah nolak orang minta didoakan apapun.
minta didoakan sembuh dari apapun, penyakit apapun, nggak pernah ditolak. Jadi Yesus itu berkenan untuk penyembuhan-penyembuhan, doa penyembuhan fisik dan lain sebagainya. Tapi yang dia kritik adalah ketika seorang bapak itu, atau ketika para murid itu tidak dapat mengusir roh jahat. Dia bilang, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Dia marah kepada muridnya, kecewa. Demikian juga kepada seorang bapak yang anaknya kerasukan roh jahat, dan para murid Yesus sudah berusaha untuk menyembuhkan tapi nggak bisa. Terus waktu Yesus datang, dia bilang, "Tuhan, kalau engkau dapat, sembuhkanlah anakku." Dia bilang, "Apa katamu kalau aku dapat?" Ya, lalu si bapak itu mengatakan, "Ya Tuhan, ampunilah aku dan tambahkanlah imanku." Jadi yang penting adalah kita percaya. Ya, jadi Yesus itu minta kita percaya, kita punya iman dan kita bertindak. Ini yang dia katakan, ya, kalau kamu percaya, ya kamu bisa melakukan apa yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Nah, kalau kita nggak mulai dari yang kecil-kecil, kita nggak akan langsung bisa melakukan yang besar. Iman kita itu juga perlu dikuatin, diberi makan dengan menyaksikan banyak mukjizat dari yang mulai yang kecil sampai yang lebih besar. Perbuatan-perbuatan praktek iman kita ketika kita mendoakan, dikabulkan, itu sebaiknya bolehlah kita catat, ya, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan itu memakai aku, Tuhan bekerja di dalam pelayananku, Tuhan hadir ketika aku mendoakan orang lain. Itu boleh kita catat, tapi sekali lagi bukan untuk kita melekat atau menyombongkan diri, tapi untuk memberi makan iman kita. Dan kita boleh baca buku-buku atau melihat mungkin YouTube bagaimana pelayanan-pelayanan yang besar itu dilakukan, supaya itu juga membuat kita semakin berkembang, ya, iman kita diberi makan. Nah, akhirnya kita bisa melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan kita lakukan. Dan kita tahu begitu banyak orang di sekitar kita yang sangat menantikan mukjizat, rahmat, dan kuasa Tuhan itu dinyatakan di zaman ini juga. Jangan takut untuk melangkah. Jangan takut ambil resiko. Saya ingin memberikan satu ayat dari Yehezkiel 47. Mungkin Bapak Ibu ingat, ya, gambaran bagaimana air itu keluar dari bait suci. Dan kemudian diukur, tingginya sudah sampai pergelangan kaki. Kemudian diukur lagi, tingginya sudah sampai ke lutut. Tidak lama kemudian sudah sampai di pinggang dan akhirnya sampai di dada, sehingga dia nggak bisa lagi menapak di dasar laut, di dasarnya. Dan akhirnya pada waktu itulah kita bisa berpasrah kepada bimbingan Tuhan. Ketika kita hanya melakukan apa yang kecil, yang membuat kita nyaman dan tenang saja, kadang-kadang kita nggak pernah belajar untuk beriman, melangkah dalam iman ketika kita tidak mau mengambil resiko, ya. Tetapi ketika kita mau melangkah, kita mau terbuka, menerima tugas yang mungkin selama ini kita nggak pernah lakukan, maka di situ kita belajar untuk bertumbuh di dalam iman. Ketika kita mau mengambil resiko itu, kita semakin berkembang lagi di dalam iman, harapan, dan kasih. Nah, jadi yang penting, yang mana yang kita mau perhatikan, apakah saya ingin reputasi saya yang saya jaga, ataukah saya ingin bertindak berdasarkan kasih. Kalau kita mau bertindak berdasarkan kasih, maka kita nggak terlalu peduli reputasi kita. Mau gagal kek, mau hasilnya seperti apa kek, yang penting aku doakan dia, yang penting aku mau datang ke rumahnya, yang penting aku kasih dulu apa yang aku punya, yang penting aku terima dan aku lakukan sebisa yang aku bisa dulu. Nah, di dasar karena kasih itu sungguh-sungguh mempunyai suatu kekuatan untuk kita bertindak lebih banyak lagi. Dan saya pernah punya pengalaman, suatu ketika saya berdoa di gereja, waktu itu saya ingat Paskah. Dalam hati sepertinya Tuhan itu menyiapkan saya untuk suatu tugas. Saya pikir saya diminta untuk melayani di paroki. Rasanya seperti itu gitu. Lalu kemudian ke beberapa hari, mungkin 1 minggu setelah itu, saya ditelepon oleh Vikjen, ditanya, "Ibu, Monsinyur meminta Anda untuk ini, mau nggak
menjadi ketua komisi kerasulan kitab suci. Waduh, saya itu kan nggak pernah di tingkat keuskupan dan saya nggak ngerti seluk-beluknya keuskupan seperti apa, dan saya nggak pernah bayangin hal itu gitu. Tapi cobalah dipikirin dulu, katanya Vikjen. Akhirnya saya coba pikirin dan saya komunikasi dengan suami. Tapi pada waktu itu yang membuat saya berani untuk mengambil memang akhirnya karena sepertinya Tuhan juga menaruh ya di dalam hati saya untuk melayani gitu. Di paroki saya pikir, ternyata di keuskupan. Akhirnya ya saya terima dengan betul-betul takut waktu pertama kali terima. Saya benar-benar takut karena saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi akhirnya saya berdoa banyak dan Tuhan itu ya mengirimkan orang-orang yang menemani dan menolong saya. Sehingga akhirnya bisa terjadi program dan berjalan sampai saat ini. Jadi ketika kita melangkah memang pasti ada takut. Tapi itulah yang membuat kita semakin beriman dan semakin berkembang dalam harapan dan juga kasih ketergantungan kita kepada Allah. Dan itulah yang sebenarnya Allah inginkan, kita semakin tergantung kepada Dia. Dan proses inilah yang membentuk kita juga untuk semakin mempunyai kasih yang lebih besar lagi. Tidak hanya memikirin diri sendiri. Nah, lupakan reputasi, gantikan dengan kasih. Ya, ini yang penting. Saya hanya ingin sekarang memfokuskan dan mungkin kita akan praktek sedikit di akhir firman tentang melangkah di dalam iman, mengambil resiko iman di dalam mendoakan orang sakit. Dasarnya ini, di dalam Konsili Vatikan kedua manusia dipanggil untuk bersukacita. Tuhan menebus dan membebaskan, itu tidak hanya roh, juga fisik. Kadang-kadang kalau kita mendoakan orang yang luka batin, kita lebih berani. Karena nggak kelihatan toh, langsung tumornya hilang, atau langsung dari dia lumpuh bisa jalan. Kalau dalam batin kan seperti seakan-akan ya udah nggak kelihatan, jadi kita lebih berani. Tapi bagaimana soal penyembuhan fisik? Nah, visi Allah itu adalah kesembuhan sempurna. Ingat, Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada Dia untuk minta disembuhkan dari sakit fisik. Itu dasarnya ya, bahwa Tuhan sebenarnya berkenan untuk doa penyembuhan fisik. Nah, Paus Benediktus juga mengatakan iman kita adalah iman yang menyembuhkan. Dan saat ini ada di dalam era mesianik, di zaman akhir ini, kerajaan Allah itu dinyatakan di tengah kita. Jadi Tuhan juga sudah mencurahkan karunia Roh Kudus kepada kita semua. Ketika kita sudah dibaptis, ya, tapi kita nggak pernah menggunakan atau mungkin masih menggunakannya sedikit saja. Nah, nanti sebentar kita akan praktek ya, supaya kita sungguh-sungguh saat ini bersama-sama mempraktekkan mengambil resiko iman di dalam mendoakan orang lain juga, khususnya penyembuhan fisik. Nah, Tuhan memberi kita kuasa itu, gitu. Maukah kita menggunakannya dengan kasih, didasarkan oleh kasih, bukan prestasi? Ya, kita nggak usah mikir dulu ya soal hasilnya, tapi kita melangkah dengan iman didasarkan oleh kasih, seperti itu. Nah, dan kita sudah lihat bahwa begitu banyak mukjizat itu tengah dinyatakan di tengah kita di dalam gereja saat ini. Ya, dan di tahun 2014 juga ketika bertemu dengan para pemimpin karismatik, Paus berkata, jangan mengurung Roh Kudus, biarkan Roh Kudus itu berlari-lari ya di dalam diri kita, biarkan dia bekerja secara bebas. Setiap orang Katolik perlu mengalami pembaharuan dalam roh agar menjadi gereja yang supernatural, ya, gereja yang melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Dan itu adalah sabda Tuhan sendiri, ya. Nah, bagaimana kita melangkah mengambil resiko iman ini khususnya di dalam doa penyembuhan fisik? Ingat bahwa Yesus sendiri cara mendoakannya itu mengikuti bimbingan Roh Kudus. Nah, bagaimana kalau kita belum mengerti? Makanya yang satu hal yang paling penting gak bisa kita tinggalkan adalah relasi pribadi kita dengan Tuhan. Ya, ketika kita berelasi dengan Tuhan, kita terus-menerus mempunyai sumber, ya, dekat dengan sumber, menyatu dengan Tuhan, sehingga kita juga punya hikmat untuk melangkah. Pelayanan Yesus kita tahu efektif menyembuhkan banyak orang sakit, ya, lumpuh, buta, tuli. Tapi semuanya itu beda-beda. Artinya tidak ada satu formula khusus yang harus diikuti oleh semua orang, ya. Berarti yang paling penting kita
melangkah dalam iman mengikuti bimbingan Roh Kudus. Kita coba lihat sedikit aja dari yang Yesus lakukan. Ketika bertemu dengan orang kusta, dia bilang dia cuma menjamah. Bayangin ya, kenapa dia menjamah? Ya mungkin karena orang kusta itu dijauhi. Tindakan menjamah ini adalah tindakan kasih, ya. Dan dia langsung memberi perintah, aku mau jadi engkau tahir. Langsung tahir dengan perintah, ya. Lalu yang terhadap orang buta di Yeriko, hati Yesus tergerak dan dia menjamah. Ada orang lumpuh, dia bilang bangkitlah, angkatlah tilammu dan pulanglah. Dia memerintahkan begitu saja, ya. Makanya kita juga mengenal doa perintah kan dalam doa penyembuhan fisik. Nah, doa perintah itu kan hanya dalam nama Yesus. Kita bisa mendoakan entah anak kita, orang tua kita, atau siapapun yang pas sakit dan sangat membutuhkan pertolongan kita. Pada saat itu ingatlah bahwa kita sudah diberi kuasa oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Dan sebenarnya tubuh kita, penyakit itu juga tunduk pada otoritas ilahi. Dan ketika kita sungguh-sungguh menggunakan nama Yesus, ya, memakai urapan kita sebagai imam, nabi, dan raja, ya, ketika kita sudah dibaptis, kita mengalami urapan itu, kita juga menerima otoritas itu dari Tuhan sebenarnya. Tapi kita jarang praktekin. Nah, kita perlu mempraktekkan mengambil resiko iman. Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir dengan meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dan mengoleskan. Jadi intinya bervariasi macam-macam caranya. Jadi Anda nggak usah terlalu takut bahwa saya nggak ngerti caranya. Pokoknya Anda berrelasi dekat dengan Tuhan, tidak ada keinginan untuk show off, tidak ada keinginan untuk menonjolkan diri, digerakkan oleh kasih semata-mata dan kerendahan hati, maka melangkahlah dalam iman, ambillah resiko iman, ya. Kadang-kadang kita terlalu takut, ya, untuk melakukan apapun karena takut dianggap sombong. Akhirnya kita nggak mau buat apa-apa. Padahal Tuhan sendiri mengatakan, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan juga. Tapi di sisi lain ada orang yang terlalu heboh, ya, menggembor-gemborkan manifestasi Roh Kudus. Ya, ingin show off, ingin tampak hebat dan pamer iman, itu juga nggak perlu, ya. Kita mendoakan penyembuhan fisik itu bukan dengan volume suara yang besar pasti penyakitnya hilang, enggak. Tapi dengan iman yang besar, bukan dengan suara yang besar, ya. Tapi dengan iman yang kita punya. Iman sebesar biji sesawi itu udah cukup gitu. Ketakutan yang besar itu nggak apa-apa. Tetap aja melangkah, karena iman itu bukan perasaan. Iman itu adalah tindakan. Jadi melangkah aja. Walaupun perasaan kita khawatir dan takut seperti itu, ya. Tapi ingat, jangan berdasarkan perasaan, tapi iman adalah tindakan, didasarkan oleh kasih. Kasih itu apa? Perasaan. Kasih itu tidak semata-mata perasaan. Kadang-kadang kita digerakkan oleh kasih, belas kasihan, kita tergerak. Sampai kita itu pengen sekali menolong, ya. Tapi kadang-kadang juga ada orang datang pada kita, mungkin kita nggak siap. Karena kita mungkin selama ini nggak berpikir bahwa saya akan diminta untuk mendoakan. Tapi pada waktu itu bertindaklah dengan iman, ya. Bahwa orang itu datang, ya mungkin Tuhan memang menghendaki kita untuk berdoa buat dia. Paling tidak dengan kita menumpangkan tangan, kita mendoakan dengan kasih, dia itu mengalami juga kasih Tuhan, ya. Demikianlah, ya, akhirnya kita perlu terus-menerus, mulai pada malam ini, kita berdoa minta iman lebih besar, minta kasih lebih besar, supaya kita bertindak di dalam iman. Jadi iman itu adalah dinyatakan lewat tindakan kita. Ketika kita melakukan, kita akan semakin dikuatkan imannya. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita membaca buku-buku santo-santa, di mana mereka melakukan juga begitu banyak mukjizat. Ada Vincentius Ferre, itu dia adalah orang kudus yang membangkitkan orang mati. Bahkan ada cerita, ada seorang anak itu sudah dipotong-potong oleh ibunya yang kebetulan waktu itu sakit jiwa. Kemudian ayahnya membawa anak itu kepada Santo Vincentius Ferre ini. Dan kemudian Santo itu mengatakan, kembali potongan-potongan itu menjadi utuh kembali dan hiduplah engkau. Dan anaknya betul-betul hidup. Ya, itu ada ceritanya di dalam gereja Katolik, ya. Bertindaklah maka iman kita akan bertumbuh. Nah, akhirnya kita lihat ini. Kalau kita punya visi yang lebih besar,
bahwa iya, aku dipakai oleh Tuhan untuk mengasihi, untuk melayani, untuk bertindak, maka kita akan punya kerinduan lebih besar lagi untuk apa? Belajar, untuk berdoa, untuk minta iman kepada Tuhan, untuk mungkin membaca lebih banyak lagi buku-buku rohani, supaya kita semakin siap, semakin berkembang, semakin mengerti cara-cara mendoakan orang, cara-cara melayani. Nah, karena kita punya visi yang besar, target kita itu tinggi gitu. Jadi kerinduan kita besar, akhirnya kita juga doanya juga lebih besar. Setiap kali kita doa, kita nggak hanya minta Tuhan tolong kasihani aku, supaya besok aku nggak sakit, supaya anakku bisa masuk kuliah. Itu sih doa boleh saja, tetapi kan masih fokusnya pada diri kita sendiri. Tapi mintalah iman yang lebih besar untuk kita juga menyatakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu bagi orang lain. Tuhan, pakailah aku untuk menyembuhkan misalnya, pakailah aku untuk mewartakan, pakailah aku untuk memuji Engkau lewat menjadi worship leader yang penuh urapan, yang sungguh-sungguh penuh urapan seperti itu ya. Nah, bayangkan loh, kita tahu tuh ada hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan misalnya, atau Romo dengan pelayanan yang menyembuhkan, itu begitu dicari oleh banyak orang. Dan tentunya gereja, umat itu membutuhkan lebih banyak lagi orang yang menunjukkan imannya, yang melayani dengan penuh iman dan bertindak dengan penuh iman, ya. Dan kerinduan yang lebih besar ini membuat doa kita itu menjadi lebih besar juga. Ingat, janganlah cari empang yang dangkal, tetapi carilah laut yang dalam. Ingat di Yeskiel 47, ketika air itu belum sampai di dada, masih dicetak, kita akan tetap melangkah, menapak di tanah, dan kita nggak akan pernah bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus. Tetapi ketika kita dihadapkan suatu pelayanan yang melampaui kemampuan kodrati kita, maka disitulah kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Nah, doa yang lebih besar menghasilkan jawaban yang lebih besar juga. Ingat, iman, seberapa besar imanmu, sedemikian besar juga engkau akan dapat. Ya, jadi di akhir ini kita akan bersama-sama lihat kesimpulannya kembali. Iman itu wujudnya apa? Kita pasrah total pada apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, kita berani untuk berharap banyak kepada Tuhan. Itu adalah iman. Kita berani untuk berharap Tuhan memakai kita untuk penyembuhan-penyembuhan yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi. Kita berani untuk minta sama Tuhan, aku mau jadi orang kudus yang besar. Karena itu juga memang kehendak Tuhan, gitu. Untuk kita menjadi kudus, setiap orang, siapapun dia. Nah, karena apa? Karena Bapa kita itu adalah Bapa yang adil, yang tidak hanya menghukum dosa, tetapi juga melihat niat kita. Dia adalah Bapa yang murah hati. Ya. Yang kedua, iman itu perlu kita wujudkan dalam tindakan. Hanya dengan demikian iman kita bertumbuh. Kalau kita mau bertindak dengan kuasa yang sudah diberikan kepada kita. Dan yang ketiga, ambillah resiko iman supaya kita bertumbuh di dalam iman yang lebih besar, harapan yang lebih besar lagi, dan akhirnya kita berkembang di dalam kasih. Dengan berkembang di dalam kasih, berarti kita berkembang di dalam kekudusan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya minta kita mengambil waktu sejenak. Entah ada siapa di sekitar Anda di rumah yang sedang butuh didoakan. Mungkin ada yang sedang sakit kepala, ada yang mungkin dirinya sendiri sedang sakit perut, atau ada bagian dari tubuh kita yang mungkin saat ini kurang nyaman, atau mungkin ada orang yang kita kenal yang saat ini sedang sangat membutuhkan doa kita. Mari kita mengambil waktu ini, kita mohon kuasa Roh Kudus turun atas kita. Dengan doa yang sangat sederhana, kita bisa mempraktekkan iman kita bisa mewujudkan iman kita dalam bentuk tindakan penyembuhan fisik. Kenapa sekali lagi saya minta Anda untuk berdoa penyembuhan fisik buat orang lain? Karena inilah memang ada resiko. Karena biasanya kita kan takut di situ. Takut gagal, takut tidak terjadi apa-apa. Nah, saat ini setelah kita belajar mengambil resiko iman, mari kita mempraktekkan. Saya bisa mohon apakah kita bisa dibantu musik satu lagu, dan
saat ini caranya sedikit simpel sekali ya. Anda boleh megang aja bagian tubuh yang Anda ingin sembuh, ya, atau anggota keluarga Anda yang mungkin saat ini sedang membutuhkan penyembuhan fisik karena kelemahan fisik, apapun juga. Anda tumpangkan tangan dan dalam nama Yesus, begitu aja. Misalnya tangannya sakit, dalam nama Yesus sembuh tangan yang sakit atau pergelangan tangan, ya, atau kaki yang sakit atau perut yang sakit, dalam nama Yesus sembuhlah engkau, seperti itu, ya. Simpel sekali. Kalau Anda mau lebih lengkap, misalnya ada yang Anda tahu sakit jantung, misalnya di sebelah Anda atau di rumah Anda tahu kan jantung mungkin ada penyumbatan, ya, atau mungkin ada lemah jantung. Minta sama Tuhan otot jantungnya dikuatin. Bapak Ibu, sebagai satu sharing aja, mama saya pada 5-6 tahun yang lalu itu sudah masuk di ICU 2 tahun dan sudah nggak bisa napas karena jantungnya sudah sebenarnya udah nggak bisa berfungsi waktu itu. Dia nggak bisa napas lagi, hanya dibantu dengan ventilator. Dan pada waktu itu jantung lemah itu sudah nggak ada obatnya kecuali dipasangin alat pacu jantung, dan waktu itu mama saya udah umur 78 dan dokter tidak mau mengambil risiko memasang alat pacu jantung. Dan akhirnya kita hanya berdoa dan saya minta doa pada banyak orang. Dan puji Tuhan, keluar dari ICU memang masih sempat di kamar sampai 1 minggu, kemudian pulang ke rumah sempat masuk lagi ICU 1 kali. Namun setelah itu berangsur-angsur jantungnya itu semakin baik, dan setelah dicek lagi ECG itu jantungnya itu baik, ya, normal udah, dan sekarang bisa aktivitas walaupun umurnya sudah 85 sekarang. Padahal dulu waktu dapat anfal 78 tahun, waktu umur 78 dia jalan pun nggak bisa, ya, sudah keringat dingin. Bapak Ibu saudara-saudari, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bertindaklah dengan iman yang kita punya, sekecil apapun. Bukan perasaan kita, tetapi dengan iman yang kecil kita melangkah, ya. Dengan segala kekhawatiran, ketidakmengertian, percayalah pada saat ini Tuhan bisa pakai kita asal kita mau bertindak di dalam kasih.